saya Ahmad Laik Kotoila dari Prodi PAI 2A reguler dengan NIM 2020009601170 dengan dosen pembimbing Ustadz Fikri Farihin MPDI Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari beliau, yakni tentang sejarah perkembangan filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan menurut istilah, filsafat adalah upaya manusia dalam memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengetahui Tuhan, alam semesta dan juga manusia, sampai akhirnya menghasilkan pengetahuan tentang sejauh mana hakikat yang dicapai oleh akal manusia dan bagaimana sikap manusia yang seharusnya sudah mencapai pengetahuan tersebut. Secara perkembangan filsafat Islam terdapat 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik, yang kedua yang periode pertengahan, yang terakhir ini periode modern atau kontemporer. Periode klasik diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai pertengahan abad 13, antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan yakni antara 1250 sampai 1800 Masehi. Periode terakhir atau zaman modern berlangsung sejak tahun 1800-an sampai hingga sekarang. Adapun beberapa tokoh penemu filsafat yakni antara lain pertama Ibnu Rushd sekitar tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Nama lengkapnya yakni Abu Al-Walid Muhammad ibni Ahmad ibni Rushd. Ibnu Rushd adalah filsuf dan pemikir dari Andalusia yang menulis di bidang disiplin ilmu, terutama filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih, hukum Islam, dan linguistik. Karya-karyanya termasuk tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles, dan membuatnya dijuluki dokumentator atau sang penafsir oleh dunia barat. Dan semasa hidupnya menjadi dokter dan hakim di masa Kekhalifahan Muwahhidin. Ibnu Rushd lahir di Cordoba dan berasal dari keluarga hakim yang terkenal. Kakeknya ini bernama Qadhi al-Baghdad atau hakim kepala dan ahli hukum kota. Di tahun 1169 dia bertemu Abu Yakub Yusuf yang kagum dengan pengetahuannya. Setelah itu Khalifah mendukung Ibnu Rushd dan berkaryanya serta menjadikannya sebagai proyek atas tugasnya. Ibnu Rushd juga beberapa kali menjabat hakim dan di Sevilla dan Cordoba. Di tahun 1182 ia ditunjuk sebagai hakim kepala dan dokter di Cordoba. Setelah Abu Yusuf wafat di tahun 1184 hingga tahun 1195, jika ia dikenal berbagai tuduhan dengan motif politik, pengadilan lalu memutuskan kalau ajarannya itu sesat dan Ibnu Rushd diasingkan. Setelah beberapa tahun ketika ia dipanggil tugas di istana, tidak lama kemudian Ibnu Rushd wafat. Yang kedua ini tokoh Ibnu Sina tahun 980 sampai 1337 Masehi. Nama lengkapnya yakni Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir di Afshana, Bukhara, Uzbekistan tahun 980 Masehi dan meninggal di Hamadan, Persia atau Iran tahun 1337 Masehi. Seorang pengarang dari 450 buku dan memusatkan pada filosofi dan kedokteran.
Karyanya yang terkenal yakni Kitab Penyembuhan dan Konon Kedokteran atau Al-Qanun fi At-Tibb. Ibunya bernama Setare, berasal dari Bukhara, sedangkan ayahnya bernama Abdullah, seorang Ismaili yang dihormati. Sarjana dari Balkh, Afghanistan. Ayahnya bekerja di pemerintah Samanin di desa Kharmasain, kekuatan regional Sunni. Setelah 5 tahun adiknya lahir, yakni bernama Mahmud. Sejak kecil ia mempelajari Al-Quran dan sastra. Sebelum usia 10 tahun, setelah berhasil hafal Al-Quran di usia 10 tahun lahir, lalu ia belajar aritmatika India. Di usia mudanya, sekitar usia 22 tahun, ia kehilangan ayahnya. Dinasti Samanin berakhir di tahun 1004 Masehi. Ibnu Sina meninggal di tahun 1073 setelah ia menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran, dan di tahun ke-50-an ia dimakamkan di Hamadan, Iran. Yang ketiga yakni Al-Farabi, tahun 872 sampai 950 Masehi. Nama aslinya beliau yakni Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi Al-Farah Al-Farabi. Lahir di Otrar 10 Januari 872 dan meninggal di Damaskus 17 Januari 951 di usia 79 tahun. Seorang ilmuwan filsuf Islam dari Kazakhstan. Ayahnya adalah seorang ofisir tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah asli Turki. Berawal dari belajar Al-Quran, kemudian tata bahasa dan sastra dan ilmu agama, dan sampai belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Kazakhstan, di desa Bukhara sampai umur 50. Setelah itu melanjutkan ke Baghdad selama 20 tahun untuk menuntut ilmu. Di tahun 920 Masehi kira-kiranya, lalu mengembara di Syria tahun 940 Masehi, lalu melanjutkannya ke Damaskus dan bertemu Syekh al-Daulah al-Hamdani atau kepala distrik daerah Aleppo, dan pada akhirnya ia wafat di Damaskus pada usia 80 tahun. Masa kekhalifahan Al-Mukhti, dinasti Abbasiyah. Al-Farabi berkenalan dengan pemikir-pemikir para ahli filsafat Yunani atau Plato dan Aristoteles, dan mengkombinasikan ide Yunani kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara dengan pemerintahan yang ideal. Baik, sekian dulu dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.